dan perancangan sistem informasi ini selama 1 semester kita akan belajar bagaimana satu sistem informasi itu dikembangkan dan dirancang, ya, mengapa dan bagaimana caranya, nanti ya semua akan ada materinya, topiknya. Nah, saya sudah ngajar maupun juga praktek analisis perancangan sistem ini sudah lebih dari 20 tahun, ya 25 tahun mungkin ada ya. Nah, dalam 25 tahun itu belum pernah saya menjumpai satu sistem informasi itu dikerjakan hanya oleh satu orang. Nah, maka untuk praktek ya, nah, sorry, di mata kuliah ini juga harus kita akan membentuk kelompok. Anda akan membentuk kelompok untuk mengerjakan tugas-tugas yang nanti akan saya berikan. Nah, tidak ada ujian dalam artian ujian kalian harus duduk di depan komputer dan mengerjakan soal selama 1-2 jam, tidak ada. Ya, tetapi nanti gantinya kelompok kalian harus mengumpulkan tugas di situs kuliah tentunya. Oke. Nah, saya share dulu ya. Jadi ini ada beberapa yang harus saya share. Oke. Pertama itu adalah ini dulu. Udah kelihatan? Ini? Halo? Apakah kelihatan, Pak? Oke, terima kasih. Baik. Nah, jadi ini adalah rencana perkuliahan kita selama 1 semester. Nah, sudah seperti yang Anda tahu, sampai semester kali ini kita masih belum melakukan perkuliahan luring. Ya, semua masih dilakukan secara daring. Nanti mungkin kalau sebagian besar dari kalian sudah dapat vaksin lengkap, baru mungkin kampus dibuka. Oke. Ada 2 aplikasi yang digunakan, yaitu situs kuliah, ya itu untuk nanti materi pengumpulan tugas ujian itu ada di situ. Kemudian Microsoft Teams ini untuk interaksi sehari-hari, interaksi bukan jaringan, ya sehari-hari. Jadi untuk perkuliahan daring maupun juga nanti untuk hal-hal lain yang perlu dilakukan. Untuk situs kuliah alamatnya itu, untuk Microsoft Teams saya kira kalian sudah bisa karena sudah bergabung dengan video ini. Jangan lupa semua komunikasi di dalam perkuliahan ini menggunakan sarana resmi yang disediakan oleh universitas. Utamanya adalah email. Ya, kalian sudah punya email kan, npm@students.wajid, contohnya itu. Jadi kalau akan berkomunikasi dengan saya, maupun nanti pakai Microsoft Teams harus menggunakan email tersebut. Kalau kalian kirim email menggunakan email di luar domain @students.wajid, tidak akan saya baca. Jadi hanya email-email inilah dari domain ini yang akan saya baca dan tanggapi. Itu untuk komunikasi. Jadi supaya ini resmi. Dan referensi bukunya ini tersedia di perpustakaan. Ya, ini buku terbaru dari Valajit dan Joy F. George, ya, Modern System Analysis and Design, itu di sini di Vital Bookshelf, ya. Aplikasinya ada di iPad, saya kira Anda yang punya iPad bisa melihat, atau di PC juga bisa seperti ini, ya. Ini bukunya, ini akan saya gunakan, ya. Ada di perpustakaan dan jumlahnya cukup banyak, jadi jangan khawatir, Anda bisa meminjam untuk dibaca selama 1 semester, dan ya harus dibaca gitu ya. Oke, kemudian kembali ke sini ya, ini nanti pertemuan keberapa dan waktu ujian tengah semester, ujian akhir semester, di sini bahannya gitu ya, di materi-materinya. Nanti slide
presentasinya akan saya unggah ke situs kuliah. Ya. Nah, setiap perkuliahan nanti akan saya jelaskan juga secara terpisah itu akan direkam. Seperti sekarang itu akan direkam. Ya. Dan nanti rekamannya tanpa diedit itu akan saya unggah ke channel YouTube khusus. Jadi kalau misalnya nanti Anda merasa ada yang terlewat materi perkuliahan bisa ke situs, bisa ke YouTube dan bisa diputar ulang. Nanti linknya akan saya sediakan di situs kuliah maupun di Microsoft Teams ya kalau kuliah sudah selesai. Dan itu tidak diedit. Jadi begitu selesai direkam, ada rekamannya langsung saya unggah ke YouTube. Nah, kemudian penilaian nah, itu didasarkan pada tugas saja. Dan tugas ini nanti merupakan ujian akhir semester, ujian tengah semester juga nanti pengumpulan laporan. Nah, tugas ini nanti dinilai berdasarkan laporan yang dikumpulkan maupun presentasi. Nanti saya jelaskan presentasinya ya. Lalu standar nilainya seperti itu. Untuk pengumpulan tugas itu hanya melalui situs kuliah, tidak bisa melalui email, tidak bisa melalui Microsoft Teams. Kecuali, dan ini sudah terjadi beberapa kali, situs kuliah mengalami masalah, kalian tidak bisa mengakses, ya sudah nanti kita pikirkan alternatifnya. Tapi sampai itu terjadi, saya tidak akan mengganti. Jadi pengumpulan tugas tetap situs kuliah. Lalu, tugas harus dikumpulkan tepat waktu. Tidak ada toleransi keterlambatan apapun. Ya. Karena kalian nanti akan bekerja secara kelompok, maka antisipasi yang saya harapkan atau yang saya harapkan adalah karena berkelompok, jika salah satu atau dua anggota kelompok itu tidak bisa atau berhalangan hadir, yang lain bisa menggantikan. Jadi kalau misalnya A disuruh untuk mengumpulkan tugas, tapi di hari pengumpulan itu dia berhalangan, apapun halangannya bisa digantikan oleh yang lain. Ya, jadi tidak ada toleransi keterlambatan. Kecuali listrik se-Indonesia dan koneksi internet se-Indonesia mati. Nah, itu nanti kita bicarakan. Ada kemungkinan itu meskipun kecil tapi ya ada ya. Oke. Kemudian saya tidak mentoleransi plagiarisme. Nah, apa tuh plagiarisme? Plagiarisme itu adalah menggunakan karya orang lain di dalam tugas Anda tanpa memberikan pengakuan. Misalnya mengutip atau merujuk atau copy paste juga kadang boleh gitu ya. Ekstrimnya ya. Kalau kalian mengumpulkan tugas, misalnya kelompok 11 mengumpulkan tugas dari kelompok 12, jadi kelompok 11 ngambil tugas kelompok 12, di copy paste, ganti nama, ya, dikumpulkan. Selama kelompok 11 mengakui, ini saya copy paste dari kelompok 12, ya, hanya diubah namanya, misalnya mengakui seperti itu, boleh. Ya. Tentunya kalau copy paste mentah seperti itu ya tidak akan dapat nilai tinggi, tapi tidak akan saya hukum. Nah, apa hukumannya plagiarisme? Satu kelompok langsung E. Jadi nggak perlu melanjutkan kuliah, nggak perlu apa-apa, langsung E. Dan tidak ada toleransi apapun sama. Ya. Karena plagiarisme itu adalah dosa akademik tertinggi, jadi hukumannya ya harus keras. Masih untung hanya dapat E. Di tempat lain bisa dikeluarkan. Oke, itu ya. Baik. Nah, sekarang ini ada beberapa aturan dasar ya mengenai perkuliahan daring. Ini semua materi termasuk tadi ringkasan RPS sudah saya unggah ke situs kuliah maupun ke Microsoft Teams. Jadi nanti ada di sana. Bagi yang belum mengakses. Ya, daring tadi sudah ya. Ini semua komunikasi berupa pengumuman, pertanyaan tugas dapat melalui situs kuliah, ada fasilitasnya di sana, Microsoft Teams maupun email resmi. Di luar itu tidak akan saya baca, apalagi ditanggapi. Nah, secara rutin silakan memeriksa 3 komunikasi ini, situs kuliah, Microsoft Teams, email resmi. Jika saja saya memberikan pengumuman mengenai sesuatu, misalnya kuliah minggu depan kosong atau bagaimana.
Ya. Nah, Anda juga ada perpustakaan elektronik, ya. Tadi sudah contohnya adalah e-book tadi, textbooknya sudah ada, dan banyak yang lain yang bisa Anda akses. Silakan gunakan itu seoptimal mungkin. Nah, kuliah itu akan ada dua cara meskipun daring, yaitu sinkronus dan asinkronus. Sinkronus berarti video meeting seperti ini sekarang, asinkronus berarti Anda belajar mandiri. Nanti akan ada tugas kecil kalau asinkronus, ya. Kalau aturan belum berubah, asinkronus itu maksimal 4 kali dalam satu semester. Jadi ya nanti kita lihat ya, kalau kita perlu asinkronus ya asinkronus. Mungkin nanti di sekitar pertengahan sampai akhir September itu harus ada satu sesi di mana kita asinkronus, karena saya ada tugas ya, yang tidak bisa saya tinggalkan. Nah, presensinya nanti, kalau video meeting seperti ini, maka kehadiran kalian akan dicatat oleh Microsoft Teams. Nah, nanti silakan cek di Microsoft Teams jadwalnya kapan, karena kadang jam 7, kadang jam 7.30 gitu ya. Jadi silakan. Saya tidak begitu ketat terhadap presensi ya. Jadi mau terlambat juga boleh. Hanya masalahnya kalau terlambat kalian itu tidak bisa masuk langsung ke kelas, jadi harus nunggu di lobby dulu. Nah, itu yang bisa, kalau saya sudah mengajar seperti ini, ya saya tidak bisa memasukkan orang ke lobby. Jadi ada kemungkinan kalian tidak bisa masuk, itu saja sih. Kalau misalnya menjelang kuliah itu Anda sudah tahu akan ada hambatan atau Anda kesulitan, bisa menghubungi saya, ya. Kita cari jalan keluarnya. Tadi sudah ada 2 yang pamitan pada saya, karena harus menjalani proses vaksinasi, ya nggak apa-apa, ya boleh-boleh saja. Dan ingat, Anda itu punya 25% jatah untuk absen, ya silakan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Nah, selama kuliah sinkronus, terutama kalau pakai Microsoft Teams ya, itu mic tolong dimatikan tapi kamera dinyalakan. Ya, kalau ada pertanyaan boleh langsung resen atau juga boleh chat gitu ya, nanti untuk bisa berdiskusi. Ya, kalau sampai ada yang mengganggu perkuliahan ya nanti saya keluarkan dari kelas Microsoft Teams, gitu ya. Oke, itu untuk tata tertibnya. Jadi nanti silahkan mengikuti, ya kan? RPS-nya sudah ada, bukunya sudah ada, ya. Nah, baik. Seperti sudah saya sampaikan tadi, perkuliahan ini tuh nanti banyak prakteknya, banyak hal-hal yang harus Anda kerjakan. Maka Anda harus membuat kelompok. Silakan Anda membentuk kelompok, ya. Dengan jumlah kelompok itu minimal 3, maksimal 4. Ya. Lalu ada aturan berikutnya, yaitu dalam satu kelas ini maksimal hanya boleh ada 10 kelompok. Ya, jadi kalau 3 semua kan berarti ada 10, tapi nanti ada sisa 2 orang karena terdaftar 32 orang. Ya, boleh seperti itu. Jadi 2 orang ini silakan bergabung dengan 3 atau 4. Nah, itu nanti ada 8 kelompok. Ya, silakan nanti membentuk kelompok untuk mengerjakan. Nama dan anggota kelompok harus disampaikan ke saya melalui chat Microsoft Teams, ya. Bukan chat, tapi yang ini. Disampaikan di sini, ya. Jadi nanti bisa new conversation ini, lalu sampaikan nama dan NPM anggota kelompoknya siapa, ya. Nanti setelah itu akan saya update di situs kuliah. Ya, jadi nanti di situs kuliah akan ada kelompoknya di sana. Nah, itu ya, jadi minggu depan, sebelum perkuliahan minggu depan, nama kelompok sudah harus disetorkan ke Microsoft Teams. Silakan nanti mencari teman-teman untuk bergabung dalam satu kelompok. Ya. Kalau sampai minggu depan, kuliah minggu depan tidak mendapatkan kelompok, ya sudah, Anda tidak akan bisa mengikuti perkuliahan. Ya, ikut kuliah bisa, tapi tidak bisa mengumpulkan tugas. Karena di situs kuliah,
Saya set tugasnya harus dikumpulkan oleh kelompok. Jadi kalau hanya individu nggak bisa. Ya. Jadi, dan saya tidak mau tahu caranya, tapi itu adalah urusan Anda untuk membentuk kelompok. Jangan datang ke saya perkuliahan minggu depan ngomong, Pak saya nggak dapat anggota kelompok bla bla, bukan urusan saya. Ada Microsoft Teams, ada situs kuliah, ada WA dan lain sebagainya, ada email, silahkan itu digunakan untuk berkomunikasi dengan anggota kelompok. Ya. Pokoknya minggu depan semua sudah harus punya kelompok. Kalaupun tidak, ya saya tidak akan memperhatikan itu. Jadi ya, terserah. Ya, pokoknya tidak ada kelompok, tidak kerja. Ya, tidak ada nilai. Selesai. Ya, itu. Jadi kalau sampai perkuliahan minggu depan Anda tidak terdaftar sebagai kelompok, tidak punya kelompok, ya sudah tidak akan lulus dari mata kuliah ini. Ini tuh ujian pertama Anda, ya, membuat kelompok. Kalau membuat kelompok saja tidak bisa, sudah jangan harap untuk bisa melakukan analisis dan perancangan sistem informasi. Ya, itu. Sampai di sini dulu ada pertanyaan. Ada yang belum jelas? Sudah ya, pokoknya minggu depan tidak punya kelompok ya sudah tidak lulus, itu saja. Ya, batasnya sebelum perkuliahan minggu depan sudah harus ada kelompok. Oke, lalu kelompok ini ya diusahakan karena Anda sendiri yang membentuk, ya diusahakan untuk rukun dan damai, kooperatif sampai semester ini berakhir. Sampai Anda mengumpulkan nanti laporan final sebagai pengganti ujian akhir. Setelah itu mau bunuh-bunuhan silahkan. Karena Anda sendiri yang membentuk kelompok, saya tidak mau mendengar ada Pak si A, si B, si C tidak berkontribusi. Pak si A, si B, si C kalau di WA, kalau di Line, kalau di Telegram, di email, di Microsoft Teams tidak pernah menjawab. Disuruh mengerjakan ini tidak dikerjakan. Bukan urusan saya, itu urusan Anda. Jadi misalnya satu kelompok 4 orang yang kerjanya satu dan mengumpulkan tugas, maka nilai itu adalah untuk semua anggota kelompok. Ya. Jadi silahkan itu nanti diatur sendiri bagaimana caranya supaya kelompok ini bisa bertahan sampai semester ini berakhir. Ya. Oh ya, di kelas ini tidak ada remediasi, ya, itu belum saya cantumkan. Mau remedi gimana? Tugas semua kan, mau remedi gimana? Dan tugasnya kelompok. Kan? Bisa jadi satu kelompok itu satu orang remedi, yang lainnya tidak. Nah, masuk mau remedi bagaimana caranya kan? Oke. Kemudian apa lagi ya? Itu kelompok sudah. Oh ya. Nah, selain membentuk kelompok, silakan tiap kelompok nanti mengajukan usul sistem informasi apa yang akan dikembangkan. Ya, dan nanti akan kita bahas minggu depan. Saya batasi sistem informasinya itu adalah yang masuk ke dalam ranah sistem informasi akuntansi. Jadi kalau ada yang membuat, oh saya mau bikin big data untuk penanggulangan bencana, ya sebaiknya tidak usah, gitu ya. Jadi terbatas pada sistem informasi akuntansi yang terbatas pada siklus-siklus pengolahan transaksi, pendapatan, pengeluaran, penggajian, produksi, dan SDM. Dah, 5 itu. Ya, di luar itu sebaiknya jangan. Bukan apa-apa, nanti tugasnya sudah cukup banyak. Jadi kalau Anda mengerjakan sesuatu yang sangat asing, khawatir saya waktunya habis untuk belajar malah tidak untuk mengerjakan tugas. Jadi itu ya silahkan dikerjakan. Kemudian nanti saya sudah sampaikan di RPS tadi ya, untuk kuliah itu untuk penilaian nanti ada laporan yang harus dikumpulkan dan presentasi. Nah presentasi ini ada yang terjadwal, ada yang tidak. Intinya dari presentasi itu sebenarnya adalah melaporkan progres atau kemajuan pengerjaan tugas. Ya. Nanti
pasti saya jadwalkan. Coba laporkan kemajuan tugas sampai di sini. Nah, itu nanti silahkan disiapkan presentasi. Tapi bisa juga, misalnya tanpa ada hujan, ada angin, tengah-tengah kuliah lalu saya bilang, oke, sekarang presentasikan kemajuan kalian. Gitu ya. Nah, maka tiap kelompok harus siap untuk presentasi itu. Kalau tidak siap, tidak mempresentasikan, ya sudah, tidak ada nilai. Ya. Dan ini prakteknya seperti itu. Ya. Oke, nanti saya tunjukkan. Baik, sampai di sini mengenai aturan main dan lain sebagainya. Ada yang mau bertanya? Boleh loh ya bertanya. Kalau mau bertanya, mic-nya dinyalakan dulu. Tidak ada satu orang ya. Baik, nah sebelum kita mulai materinya, tadi sudah saya sampaikan bahwa akan ada contoh-contoh yang saya sampaikan. Nah, ada 3 contoh yang akan saya gunakan, ya, meskipun tidak seimbang karena akan ada yang lebih lengkap daripada yang lain. Jadi ada 3. Yang satu itu adalah ketika saya menjadi project manager untuk pengembangan aplikasi berbasis web. Dulu di tahun berapa ya? Di awal-awal 2000 sampai sekitar 2015 2016 gitu ya. Itu ada Indonesia itu punya media sosial yang terbesar di Asia Tenggara. Ini terkait dengan mungkin kalian belum pernah mendengar, kecuali kalau kalian punya hobi fotografi. Media sosial itu namanya photographer.net. Itu terbesar di Asia Tenggara dalam jumlah foto maupun dalam jumlah anggota. Anggotanya itu hampir 500.000. Dan semua terverifikasi. Nggak ada yang namanya akun anonim. Nggak ada yang namanya akun palsu. Semua terverifikasi. Karena apa? Semua anggota harus setor identitas, entah KTP, SIM, atau paspor. Dan kenapa saya tahu? Karena salah satu tugas saya dulu itu adalah verifikasi. Jadi kalau ada anggota daftar, harus dimintai identitas. Kalau tidak setor identitas, dia tidak akan bisa ngapa-ngapain. Ya. Nah, itu tugas saya. Nah, saya itu adalah project manager dan juga sempat merangkap menjadi manajer akuntansi dan keuangan ya, di sekitar tahun 2011 sampai 2012. Ya. Part time kata saya juga masih bekerja di Atma Jaya, itu membantu teman. Jadi nah ini ya, ini Anda bisa lihat project manajernya saya. Ini aplikasi berbasis web. Ya. Nah sayangnya sekarang fotografer, dan ini anak buah saya semua ini, ya, ada 4 orang. Tambah yang ini sebetulnya, cuman dia punya pekerjaan lain. Mengapa kok bubar? Sorry. Ini pada masa jayanya sekitar tahun ini tuh jayanya tuh anggotanya bisa 500.000. Ya. Saingan terdekat itu ada di Singapura, anggota mereka hanya 160.000. Nah, kenapa ini bubar? Karena ini foundernya. 2 orang ini foundernya, yang ini itu meninggal. Ya, ketika meninggal ya sudah bubar. Ya. Sayang sebetulnya karena itu terbesar di Asia Tenggara. Oke. Kemudian proyek kedua yang saya kerjakan itu adalah ini. Oh, bukan kelihatan. Ini adalah mendesain ulang sistem informasi manajemen untuk PNPM, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat yang di perdesaan. PNPM itu dulu andalannya Pak SBY untuk pengentasan kemiskinan. Dan itu merupakan program pengentasan kemiskinan terbesar di dunia. Dan itu menjadi contoh karena dianggap sukses, menjadi contoh, ditiru di mana-mana. Salah satu yang dulu belajar ke PNPM itu adalah Afghanistan. Ya, cuman nggak tahu besok kalau rejim Taliban ini apakah mereka juga akan pakai PNPM dari perdesaan, ya nggak tahu. Yang juga mencontoh itu adalah Timur Timur. Ya. Saya tahu kenapa, karena setelah PNPM ini, setelah Pak SBY tidak menjabat menjadi presiden, PNPM Mandiri Perdesaan ini ya berhenti, bubar. Dilanjutkan dengan program dana desanya Pak Jokowi.
ya berbeda. Nanti saya bisa cerita di bagaimana peralihan dari PNPMA dari perdesaan ke dana desa tersebut. Ya. Nah, ketika PNPMA dari perdesaan dibubar, konsultan-konsultannya itu pindah ke Timur Timur ya, karena Timur Timur pengen juga mengadopsi hal yang sama. Itu. Lalu yang ketiga itu adalah proyek saya yang untuk namanya, kalau kalian mungkin pernah mendengar, ada e-katalog pemerintah Indonesia. Nah, itu saya juga terlibat di situ. Ya, nanti saya ceritakan kalau memang ada materi yang relevan. Ya, jadi contoh-contoh yang saya berikan di sini nanti itu berdasarkan praktek, ya, bukan hanya berdasarkan yang ada di buku, itu berdasarkan praktek. Dan saya tadi katakan sering seperti itu, ya, di tengah jalan tiba-tiba dipanggil seperti ketika PNPMA dari perdesaannya, tiba-tiba dipanggil. Saya biasanya kalau ada pekerjaan seperti ini dulu ya, hari Kamis pagi itu saya ke Jakarta, Sabtu pagi pulang. Itu kadang-kadang setiap 2 minggu sekali. Kadang-kadang bukan jadwal saya ke Jakarta, tiba-tiba saya ditelepon, Pak, besok Selasa bisa nggak ke Jakarta? Gitu kan. Pak Dirjen pengen mendengar progress reportnya sampai di mana? Ya sudah, saya harus ke Jakarta. Ya, presentasi di depan Dirjen. Pernah juga, Pak, ini pada waktu itu untuk menggarap e-katalog ya. Waktu itu sempat dibuat ribut karena Bapak Jokowi mentargetkan 1 miliar harus ada. Wah, padahal pada waktu itu baru ada sekitar nggak sampai 1 juta ya. Wah, ramai, dipanggil ke Jakarta, kita diskusi bagaimana caranya mencapai 1 miliar. Ya, tidak pernah tercapai. Gitu kan. Pengusahanya nggak sampai 1 miliar. Oke. Nah, jadi presentasi itu ada yang terjadwal, gitu ya, tapi ada juga yang tidak terjadwal sewaktu-waktu. Dan sebagai seorang pembuat sistem ya itu harus siap, ya, sewaktu-waktu dipresentasikan. Nah, pada zaman itu nggak masalah buat saya. Kenapa? Ya materinya ada, tinggal dikemas sedikit jadi presentasi, ya, dipresentasikan selesai. Nah, tujuan saya membuat presentasi kejutan tadi, ya itu adalah supaya Anda mengerjakan terus. Karena kalau tidak dikerjakan nggak selesai-selesai. Dan nanti di akhir numpuknya banyak. Nggak mungkin dikerjakan hanya dalam semalam. Kalau pengen hasilnya bagus ya. Kalau hanya asal-asalan, ya bisa semalam, tapi ya pasti nggak lulus. Jadi itu, ya, membuat sistem itu tidak bisa sekali jadi. Itu iteratif, berulang-ulang, incremental, bertambah sedikit demi sedikit, gitu ya. Sehingga tidak bisa sekali jadi. Nggak ada yang namanya sistem itu sekali jadi. Ya. Microsoft Windows 10, Windows 11 itu butuh waktu minimal 3 tahun untuk mengerjakan. Ya, semua itu butuh waktu. Ini nanti ada iPhone 13 keluar katanya gitu ya. Nah, pada saat sekarang ini, pada saat iPhone 13 ini difinalisasi untuk diluncurkan, itu sudah ada tim yang mengerjakan iPhone 14. Ya. Maupun iPhone 15. 2-3 tahun ke depan itu sudah jelas petanya. Selalu begitu. Ya, jadi selalu siap. Oke, sampai di sini sebelum saya mulai materi perkuliahan hari ini, ada pertanyaankah? Baik, jadi PR Anda minggu depan membentuk kelompok, lalu sebelum perkuliahan nama dan NPM-nya sudah harus dicantumkan di MS Team, ya, biar semua bisa melihat, satu kelas bisa melihat, ya. Minimal 3, maksimal 4, dan maksimal hanya boleh ada 10 kelompok di kelas ini. Ya. Oke, gitu ya. Oke, saya lanjutkan dengan materi perkuliahannya. Kelihatan ini? Apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Oke, ya ini sudah saya. Oke, terima kasih. Ini sudah saya unggah ke situs kuliah ya, jadi bisa dilihat. Ya, sampul bukunya beda dengan yang di perpustakaan, karena kalau di perpustakaan itu versi di luar Amerika Serikat. Kalau ini versi yang dijual di Amerika Serikat. Oke, tidak akan lama gitu ya. Jadi
hari ini tuh kita melihat lingkungan pengembangan sistem informasi itu seperti apa. Oke, nah jadi apa itu analisis dan perancangan sistem informasi? Ya, itu adalah proses yang kompleks, ya, karena melibatkan banyak hal, nanti bisa kelihatan kompleksitasnya. Semoga ya, menantang dan simulator itu mensimulasi organisasi ya, yang dilakukan oleh satu tim. Nah, ini kan tim. Jadi kelompok, tidak mungkin individu. Business and system profesional. Jadi ini harus melibatkan orang-orang yang paham mengenai sistem informasi dan orang-orang yang paham mengenai bisnisnya untuk mengembangkan dan memelihara sistem informasi. Jadi ketika satu sistem itu sudah jadi digunakan, itu proses analisis dan perancangan tidak berhenti karena nanti ada yang paling akhir itu ada yang namanya maintenance, perawatan, dan itu berjalan terus sampai sistemnya tidak bisa dipakai lagi dan harus diganti yang baru, maka akan menjadi proses pengembangan sistem informasi yang baru. Nah, banyak orang yang pada masa ini itu menganggap sistem itu ya software, gitu ya. Meskipun tidak, sistem informasi itu ada unsur manusianya, ada unsur prosedur, ada unsur hardware. Tapi memang sebagian besar dan nanti yang akan Anda kerjakan sebagian besar itu adalah software aplikasi. Ya, atau kalau sekarang orang menyebutnya aplikasi atau app gitu ya. Nah, aplikasi ini adalah satu perangkat lunak yang didesain atau dirancang khusus untuk mendukung satu fungsi atau proses tertentu. Nah, Anda bisa lihat di App Store atau Play Store di gawai Anda itu ya, ada banyak aplikasi. Apa? Aplikasi kesehatan ada, aplikasi untuk jualan ada, aplikasi untuk ramalan cuaca banyak, gitu ya. Nah, ini macam-macam. Berarti kan ada fungsi tertentu atau proses tertentu. Aplikasi kesehatan tidak bisa digunakan untuk jualan eceran. Yang jualan eceran tidak bisa dipakai untuk meramal cuaca misalnya. Jadi ini sudah ada fungsi-fungsi tertentu. Sistem analis ini adalah orangnya, itu adalah yang bertugas untuk melakukan analisis dan perancangan sistem informasi. Ada tiga hal ini nanti ya, ada alat, ada teknik, dan ada metodologi yang digunakan. Jadi nanti ada metodologi untuk mengembangkan sistem. Di dalam metodologi itu ada teknik dan ada alat. Teknik misalnya wawancara, observasi. Alat itu misalnya nanti diagram arus data, DFD, flowchart, dan lain sebagainya. Nah, kalau sejarahnya gitu ya, itu sampai tahun 50-an itu masih berupa programming. Kemudian baru tahun 70-an ya, itu mulai ada metodologi. Metodologi ini digunakan untuk menjamin bahwa sistemnya itu yang dikerjakan itu nanti hasilnya bisa standar, bisa baik. Ya. Karena kalau hanya sekedar programming tidak ada panduannya itu nanti ada yang bagus, ada yang jelek. Ya. Nah, kemudian tahun 80 itu mulai dipakainya komputer mikro, personal komputer di bisnis UKM maupun juga rumah tangga personal gitu ya. Maka kemudian muncul aplikasi yang dulu itu kalau mau melakukan apapun ya harus buat programnya sendiri. Ya. Mulai tahun 80-an ini sudah mulai banyak dijual software-software yang tinggal beli dan langsung pakai. Ya. Nah, tahun 90-an itu mulai adanya sistem berbasis internet, ya, di mana nanti juga akan kita pelajari bagaimana sistem berbasis internet ini bekerja dan bagaimana itu dirancang maupun juga di analisis gitu ya. Ini banyak perkembangannya. Jadi sampai sekarang ketika aplikasi web dan internet ini masih ada sebetulnya hanya wujudnya dalam bentuk perangkat bergerak atau mobile dalam tablet ataupun smartphone. Ya. Nah, jadi fokusnya sekarang itu kepada aplikasi yang bisa berjalan di internet, ya, maupun juga mendayagunakan
aset organisasi, aset informasi organisasi, dan ini nanti akan terkait dengan pihak luar maupun pihak internal, ya. Dan nanti akan menggunakan ini satu arsitektur yang namanya three-tier arsitektur. Nanti kita baca. Three-tier itu artinya apa? Memisahkan antara tampilan, pengolahan data, dan penyimpanan data. Jadi kalau kalian lihat misalnya aplikasi yang banyak dipakai, Instagram. Kalau yang kalian lihat di tablet atau smartphone kalian itu adalah yang tampilan. Ya. Nanti kalau kalian mengunggah foto, lalu kemudian ada filter-filter. Nah, filter itu tidak dilakukan di komputer di tablet kalian atau di smartphone kalian, tetapi dilakukan di servernya Instagram yang entah ada di mana. Ya. Dan kalau kalian sudah puas, diunggah foto itu ke Instagram, maka itu akan disimpan di database Instagram juga entah di mana. Jadi yang muncul di hadapan kalian itu hanyalah input data tadi, mengunggah memilih foto, lalu semua manipulasi terhadap foto itu, filter, teks, dan lain sebagainya itu dilakukan di servernya Instagram, bukan di smartphone kalian. Dan kemudian diunggah ke penyimpanannya Instagram. Jadi seperti itu. Jadi ketika Anda mengunggah foto ke Instagram atau TikTok atau apapun, itulah yang terjadi. Tidak kelihatan kan bahwa prosesnya itu ternyata melibatkan banyak pihak yang tidak kita ketahui. Ya. Yang tampak di depan kita adalah foto diunggah, filter diaplikasikan, ya, dan selesai. Ya. Di-share kepada orang banyak. Nah, lalu juga trennya itu bergerak ke arah sistem yang tanpa kabel. Komunikasinya itu menggunakan akses tanpa kabel, baik dengan Wi-Fi maupun juga dengan sinyal seluler. Ya. Lalu juga tren berikutnya, terutama ini dari sisi user, ya pengguna, itu adalah daripada membuat, lebih baik membeli. Kalau kalian belajar di akuntansi biaya atau akuntansi manajemen, kan ada itu analisis membuat atau membeli. Kalau dulu hampir tidak ada pilihan, harus membuat. Kalau sekarang ada begitu banyak pilihan, membuat atau membeli. Dan seringnya untuk kebutuhan kita secara umum, ya, sebagian besar itu lebih murah untuk membeli. Kalian butuh aplikasi untuk ngetik tugas dan lain sebagainya, ya sudah, beli saja Microsoft Word. Nggak usah membuat sendiri. Butuh aplikasi untuk kirim pesan singkat, ya sudah, beli dalam artian download gitu ya, tidak usah membuat. Itu. Nah, metodologi yang nanti akan kita gunakan itu adalah SDLC atau System Development Lifecycle. Ini yang metodologi pengembangan sistem tertua yang muncul di tahun 70-an tadi. Ya. Jadi mulai tahun 70-an itu SDLC ini sudah resmi digunakan terutama di Inggris. Jadi setiap pemerintah Inggris itu mewajibkan pihak swasta yang ingin ikut tender proyek pengembangan sistem informasi untuk pemerintah Inggris itu harus menggunakan metodologi ini, ya, SDLC. Jadi ini standar, ada tahapan-tahapannya, ya. Tiap tahapan ada capaian-capaian yang harus dihasilkan, ya, harus ada laporan yang dikumpulkan dan sebagainya. Ya. Ini. Dan SDLC itu kenapa disebut siklus? Karena melingkar seperti ini. Jadi dimulai dari perencanaan, analisis, perancangan, implementasi, maintenance. Nah, maintenance yang paling lama. Sampai nanti sistemnya tidak bisa dipakai, kemudian mulai lagi dari awal tahap perencanaan, analisis, desain, dan seterusnya. Begitu terus sampai perusahaannya bubar. Ya. Nah, SDLC ini ada cukup banyak kelemahan. Ya. Salah satunya itu adalah waktunya terlalu lama.
Kenapa lama? Dari tahapan planning sampai nanti maintenance implementasi misalnya bisa lebih dari 1 tahun. Dan kalau sudah 1 tahun, ya, apa yang direncanakan mungkin sudah tidak berlaku lagi. Apa yang dulu dibutuhkan di sini sudah tidak diperlukan lagi. Apa yang dulu di sini modern, di sini sudah ketinggalan zaman. Bisa jadi seperti itu. Ya, kenapa? Bisnis berkembang, bisnis berubah dengan cepat, gitu ya. Itu dulu saya alami, ya. Jadi pertama untuk proyek e-katalog itu, di tengah kita mengerjakan, tahu-tahu keluar peraturan pemerintah baru, sehingga e-katalognya tidak sesuai dengan peraturan pemerintah yang baru, harus diubah lagi, begitu terus. Untuk mengatasi kelemahan SDLC, itu kemudian ada banyak metode. Satunya itu adalah evolutionary. Jadi, kalau ini, itu kan ini selesai ke sini, ini selesai ke sini, ya. Ini diasumsikan tiap tahap itu selesai sebelum terus ke tahap berikutnya. Padahal ya ini nggak realistis. Kadang ketika analisis ditemukan bahwa perencanaannya salah, berarti harus balik ke perencanaan. Ketika desain ditemukan bahwa analisisnya salah, harus balik ke analisis. Masalahnya adalah kalau kesalahan itu ditemukan pada saat implementasi, padahal kesalahannya ada di planning, berarti kan harus kembali lagi ke planning. Ya, buang-buang waktu. Ada yang namanya misalnya ini spiral model atau evolutionary model. Ini sama, planning dulu, analisis, desain, implementasi, lalu ini jalan nggak? Jalan, oke, maintenance. Lalu balik lagi ke planning, begitu terus. Nah, lingkaran ini mulai dari kecil dan membesar-besar keluar ini adalah scope sistemnya. Oh, sorry. Ya, ruang lingkup sistemnya. Mungkin mulai dari penjualan dulu. Penjualan sukses, ya, jalan. Oke, berarti kita ke pembelian. Pembelian jalan, sukses. Oh, berarti sekarang ke persediaan. Persediaan sukses. Oh, berarti sekarang ke produksi. Begitu seterusnya. Ya, jadi tidak membuat satu sistem besar sekaligus, tapi sistem itu mulai dari kecil yang paling dibutuhkan dulu dan membesar. Ya, sistem. Oke. Dan ada banyak yang lain nanti bisa kita pelajari. Nah, fase-fasenya ini secara singkat karena nanti tiap fasenya akan kita telusuri lebih lanjut di dalam materi-materi selanjutnya. Ya. Ada perencanaan, ya. Perencanaan ini yang nomor satu adalah kita butuh sistem apa tuh? Sistem baru atau yang memperbaiki yang lama. Nah, ini juga ada berbagai kebutuhannya, gitu ya. Lalu kebutuhan itu pasti tidak hanya satu. Ini sudah hukum ekonomi. Ya, kebutuhan banyak, sumber daya terbatas, maka perlu ada prioritas. Mana yang didahulukan? Ada 10 usulan pembuatan sistem baru. Mana yang harus didahulukan? Ya. Nah, kalau sudah terpilih mana yang harus didahulukan, maka dan didefinisikan skopnya, dipastikan. Ini ruang lingkupnya mana saja. Penjualan sajakah? Kalau penjualan itu nanti mau eceran atau mau grosiran, tunai atau kredit, luring atau daring, ya, dan seterusnya. Ini benar-benar harus didesain di sini. Lalu kemudian namanya baseline project plan. Jadi ini adalah rencana proyeknya. Nanti kita bahas apa itu baseline project plan. Kemudian kalau sudah dibuat rancangan proyeknya, dibuat analisisnya. Analisis ini untuk menentukan. Oke, kita akan jualan online. Nah, kalau jualan online itu bagaimana caranya jualan online? Si pembeli harus memberikan data apa? Lalu bagaimana ini semuanya disusun, gitu ya. Kemudian nanti hasil dari analisis itu adalah solusi sistem, alternatif solusi. Jadi nanti bisa pilih. Dan alternatif solusi yang terpilih itu masuk ke dalam desain, itu diubah menjadi sistem, baik secara logik maupun secara fisik. Kalau logik itu fokusnya pada proses, kalau fisik itu nanti fokusnya pada implementasinya. Ya, misalnya kalau logik itu pembeli
memilih barang. Nah, kalau fisik kita harus dipikir cara pilihnya bagaimana. Pakai mouse, touchscreen, atau bagaimana? Pakai komputer, smartphone, tablet, lewat internet, atau bagaimana? Ya, ini. Nah, kemudian di dalam tahap implementasi, desain tadi itu dites, diuji coba, dan kemudian dijalankan. Kalau sudah sukses, masuk ke tahap maintenance, ya, dan sistemnya ini akan dipakai, kalau ada masalah diperbaiki, diupdate, dan seterusnya. Sampai nanti sistemnya tidak bisa dipakai lagi dan harus diganti. Nah, ini tahapan-tahapannya seperti itu. Kalau ada pertanyaan, boleh loh ya, di tengah jalan seperti ini. Ya. Oke. Ya, apa? Varian dari SDLC tadi ya. Nah, apa yang akan kita kerjakan itu nanti akan sampai ke dua ini saja sebetulnya, analisis and design, tidak akan sampai ke implementasi karena kalau implementasi agak susah gitu ya. Jadi nanti hanya planning sedikit, analisis dan desain, dua ini yang nanti akan menjadi aktivitas utama kita. Ya. Nah, SDLC itu secara tradisional bisa ditunjukkan seperti ini. Ya, ini yang saya katakan tadi, sudah satu tahap selesai, bergerak ke tahap berikutnya. Seperti air terjun. Nah, kalau air terjun itu apa? Air yang sudah jatuh kan nggak bisa dinaikkan. Ya bisa sebenarnya dengan pompanya, tapi untuk apa? Gitu kan? Sia-sia dinaikkan lagi. Ya. Nah, inilah kelemahannya. Jadi kalau satu fase selesai, diteruskan ke fase berikutnya itu sulit sekali untuk balik, terutama kalau ada kesalahan. Ya. Makanya kalau akan membuat perubahan itu besar sekali biayanya. Ya. Lalu pengguna ini tidak dilibatkan atau keterlibatannya minimal. Sehingga kadang-kadang ya pengguna itu terlibat di analisis, ketika implementasi mereka kaget, loh kok seperti itu, bukan seperti itu yang saya inginkan. Kenapa? Karena di tahapan desain ini tidak ada keterlibatan mereka atau keterlibatannya minimal gitu ya. Dan terlalu fokus pada deadline tanggal sekian harus jadi ini, tanggal sekian harus jadi ini ya, sehingga malah sistemnya yang tidak jadi gitu ya. Oke, lalu kemudian ada alternatif yang sekarang juga banyak dipakai oleh perusahaan IT modern, Facebook ya, dan kalau Facebook kita bicara mengenai Instagram dan WhatsApp, Google, Apple dan lain sebagainya menggunakan metodologi yang namanya Agile. Agile itu begini, ya. Anda kan tahu ini ada tahapan-tahapan. Ya. Sering sekali pernah ini terjadi yang saya katakan. E-katalog itu sudah sampai di sini. Pemerintah membuat aturan baru. Dampaknya bahkan harus balik ke sini untuk mengubah itu. Padahal antara jarak planning dengan physical design ini sudah 7 bulan. Balik lagi kan berarti ya 7 bulan pekerjaan terbuang sia-sia. Nah, Agile itu rata-rata hanya satu sistem itu butuh waktu 2 bulan. Maksimal 8 minggu lebih tepatnya. 8 minggu pun itu tiap minggu hanya 40 jam. Nggak boleh lebih, tidak boleh lembur. Ya. Jadi disiplin. Per minggu 40 jam, 8 minggu berarti total 320 jam. Nah, lalu bagaimana kalau sistemnya besar? Ya sistemnya dibagi kecil-kecil. Ya, yang kira-kira bisa selesai 2 minggu. Katakanlah misalnya Facebook akan membuat Instagram akan membuat misalnya pesaingnya TikTok gitu ya, atau pesaingnya apa itu yang baru, Clubhouse misalnya. Nah, itu kan besar. Lalu dibagi-bagi menjadi kecil-kecil. Katakanlah misalnya dibagi menjadi 100 komponen kecil-kecil. Tiap komponen itu bisa diselesaikan dalam 2 bulan. Nah, komponen 1 sampai 200 misalnya dikerjakan satu, ya komponen 1 kerjakan. Atau dikerjakan paralel, 10 tim mengerjakan 10 komponen.
Kalau ternyata nanti dari 200 itu, oh nggak jadi, 150 saja, maka ya sudah 10 ya tetap jalan. Ganti lagi 10, tambah 10, tambah 10, begitu seterusnya. Ya. Itu agile. Dan cepat. Ya, 2 bulan selesai, 2 bulan selesai, 2 bulan selesai. Ini saya kira tidak perlu dan bisa dibaca sendiri ya, agile. Nah, masalahnya agile itu tidak untuk setiap ya. Bagaimana agile ini? Agile ini cocok untuk sistem yang dinamis. Sosial media itu dinamis. Orang itu gampang bosan. Orang mungkin awal-awal berapa bulan dulu senang Clubhouse, tapi sekarang sudah ganti lagi yang lain. Nah, maka karena dinamika seperti itu, 2 bulan saja mungkin sudah bosan, maka ya jangan sampai lebih dari 2 bulan kita mengembangkan aplikasi itu, ya, mengembangkan fitur baru. Ya. Lalu juga pengembangnya ini harus bertanggung jawab dan termotivasi. Kenapa? Ya itu tadi mereka harus disiplin. Hanya 2 bulan, 8 minggu, per minggu 40 jam, nggak boleh nggak boleh lembur. Dan kalau agile itu, terutama yang namanya Scrum, ya. Jadi tiap pagi itu sebelum mereka mulai bekerja itu ada namanya Scrum meeting. Scrum meeting itu mereka berdiri, nggak boleh duduk. Rapatnya itu berdiri, hanya 15 menit kira-kira. Berdiri dan ngomong, semua ngomong. Kemarin apa yang masih jadi masalah, yang belum selesai. Kemudian semua mendiskusikan bagaimana cara menyelesaikan masalah ini, kemudian bagi-bagi tugas. Oke, kamu lakukan ini. Dah, kerja. Kerja kan? Nanti di akhir jam kerja, setelah 8 jam itu, mereka kumpul lagi, 15, lapor. Hari ini yang tadi pagi masih jadi masalah bagaimana? Sudah selesai belum? Kalau belum, kenapa? Lalu kira-kira besok solusinya apa? Kalau sudah selesai, ya laporkan lalu ada masalah baru atau tidak. Begitu seterusnya. Ya. Jadi diawali rapat, kerja, diakhiri rapat. Dengan demikian komunikasi antar anggota ini menjadi lebih intensif. Sehari bisa ketemu 2 kali, tapi tidak boleh berlama-lama. Maksimal 15 menit dan tidak boleh ada yang duduk, semua berdiri. Duduk itu menyebabkan orang menjadi tergoda untuk ngobrol panjang dan lebar gitu ya. Ini ya hanya variasi-variasi saja. Ini Scrum yang tadi saya sampaikan ya. Nih Scrum itu dimulai dengan pertemuan 15 menit ya. Jadi apa yang harus dilakukan, sudah sampai mana, dan nanti apa yang harus dilakukan berikutnya dan seterusnya. Ya. Ini ada object oriented, saya tidak akan menyampaikan ini, tapi ini perkembangan di tahun 80-an, 90-an ya, yang juga banyak, meskipun pengaruhnya tidak besar. Kegiatan yang kita lakukan ya itu adalah kita akan menggunakan SDLC ya, karena bagaimana juga SDLC ini satu metodologi yang sudah ya paten lah gitu ya, sudah terjamin, sudah bertahun-tahun, sudah lebih dari 40 tahun gitu ya, 50 tahun bahkan ya, sudah lebih dari 50 tahun dipakai dan masih berjalan. Hanya saja memang harus kita ketahui kelemahan SDLC ini dan kita perbaiki. Sampai di sini dulu, mungkin ada pertanyaan. Oke, mungkin masih mengawang ya, mungkin di SIA dulu atau di SIM masih belum terlalu dapat gambaran. Nah, ini coba saya berikan. Oke. Ini adalah contoh ya, bisa kelihatan ini? Coba saya perbesar. Bisa terlihat? Bisa. Oke. Ini adalah executive summary, laporan eksekutif, survei dan analisis sistem informasi manajemen, redesign sistem informasi PNPM dari perdesaan. Saya tidak terlibat di dalam hal ini. Saya tidak melakukan analisis. Ya. Jabatan saya pada waktu itu adalah quality assurance. Jadi ceritanya begini. Oke, ini cerita dulu ya. Jadi PNPM dari perdesaan ini penggagasnya pemerintahan Pak SBY. Dulu waktu itu di bawah komando Wakil Presiden Pak Budiono. Jadi
saya itu kalau bikin laporan secara teori itu bisa sampai ke Pak Budiono teorinya, tapi saya yakin tidak. Beliau nggak ada waktu dong baca laporan saya gitu ya. Nah, tadinya itu PNP Mandiri Perdesaan itu hanya ada di beberapa kecamatan di Indonesia. Karena hanya pemerintah Indonesia pada waktu itu tidak punya duit untuk membiayai ini. Modelnya adalah tiap kecamatan itu dapat 3 miliar rupiah langsung dari APBN. Jadi dari pemerintah, Kementerian Keuangan langsung ke kecamatan, di kecamatan nanti. Nah, untuk apa 3 miliar rupiah? Desa-desa di kecamatan ini boleh usul, saya pengen ini, saya pengen itu, dan itu usulannya macam-macam. Intinya adalah untuk supaya desa itu bisa mandiri secara ekonomi. Apa saja? Oh, ibu-ibu di desa ini itu bikin keripik singkong, tapi butuh pelatihan untuk proses produksi yang higienis. Misalnya. Oke, adakan pelatihan. Oh, keripik singkong sudah bagus, enak, banyak gemar, tapi sulit dipasarkan. Karena apa? Jalannya tidak ada. Oke, buatkan jalan. Atau di sini tuh angka penyakit akibat higienitas kurang tinggi, perlu MCK. Oke, buatkan MCK. Jadi pembangunan fisik boleh, pelatihan boleh, ya macam-macam boleh. Memperbaiki sekolah pun juga kadang-kadang. Jadi tiap kecamatan dapat 3 miliar dan oleh penduduk kecamatan itu didiskusikan. Jadi desa-desa di kecamatan itu rembukan. Oke, bikin proposal tiap desa, kemudian tiap proposal itu dibawa ke kecamatan, dipilih ya sesuai anggaran, lalu diajukan ke pemerintah pusat. Nanti pemerintah pusat dapat 3 miliar, dah silakan dipakai. Dan ini ternyata sukses. Pak SBY itu doktor ekonomi. Jadi beliau itu sebetulnya, dan apalagi ada Pak Budiono, itu untuk model-model seperti ini itu hebat. Terlepas dari beliau suka dianggap kurang tegas dan lain sebagainya, tapi pemikiran beliau itu bagus dan sukses. Bank Dunia kemudian melihat ini, hebat ini, bagus ini, gitu ya, sukses. Maka kemudian Bank Dunia ngomong ke pemerintah Pak SBY, tak bayarin tapi ekspansi ke seluruh Indonesia. Akhirnya dari tadinya hanya beberapa puluh kecamatan, ekspansi menjadi ribuan kecamatan. Nah, ketika masih proyek percontohan, itu sistem informasinya dibuat menggunakan Microsoft Access. Ya, nggak punya duit gitu kan. Seadanya, yang penting bisa untuk laporan. Tapi begitu diekspansi, meliputi, dulu itu kalau saya nggak salah ya, desanya itu ada 63.000 desa. Maka ketika ada usulan satu desa dapat 1 miliar, saya lihat, satu desa 1 miliar, kalau 63.000 desa kan ya hanya 63 triliun. Nggak banyak itu. Ya. Nggak sampai 70 triliun. Ya. Kecil itu. Nah, oke, 60. Wah, laporannya jadi yang tadinya hanya segini menjadi sebesar lapangan sepak bola. Ya. Kalau Anda datang, pada waktu itu induk saya itu adalah di Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kementerian Dalam Negeri, lokasinya di Kalibata. Pasar Minggu. Wah, itu di depannya itu adalah sepak bola. Sebesar lapangan sepak bola standar FIFA itu. Di situ isinya penuh kontainer. Saya tanya, itu kontainer apa itu? Wah, itu laporan PNPM Mandiri Perdesaan se-Indonesia itu. Ya. Nah, karena sistemnya sudah tidak kuat dan Microsoft Access itu kan hanya hanya untuk personal ya, tidak untuk nasional seperti Indonesia. Dan pemerintah Indonesia nggak punya duit, maka pemerintah Indonesia lalu minta Bank Dunia, nggak dikasih. Bank Dunia, saya udah bayari PNPM kok, gitu kan. Maka pemerintah Indonesia kemudian minta ke pemerintah Australia melalui lembaga donornya yang namanya AusAid. Tolong dong buatkan sistem. Oke, lalu pemerintah Australia, buatkan sistem. Dilakukan tender, yang menang perusahaan Indonesia. Dibuatlah. Nah, di tengah jalan itu terjadi ketidaksepakatan. Bank Dunia melawan Kementerian Dalam Negeri.
sebagai penanggung jawab PNPM Mandiri Perdesaan. Kalau PNPM Mandiri itu ada dua, perdesaan dan perkotaan. Kalau perkotaan itu urusannya Kementerian PU, Direktorat Jenderal Cipta Karya. Nah, kalau yang perdesaan itu Direktorat Jenderal PMD, Kementerian Dalam. Nah, Bank Dunia dan Kementerian Dalam Negeri gini, nggak rukun, dan mereka selama saya di proyek itu kelihatan nggak rukun. Crash gitu kan, tidak sepakat. Terjebak di tengah-tengah itu adalah si developer dan AusAid, lembaga donor pemerintah Australia itu. Mereka terjebak bahwa proyeknya sempat mandek beberapa bulan, akhirnya cari-cari orang yang bisa menyelesaikan gitu kan, kemacetan itu, dan disitulah saya masuk. Ya. Saya ditelepon teman gitu ya yang kebetulan terlibat, mau kerjaan nggak? Wah mau gitu kan. Nah, lalu saya diwawancara oleh perwakilan dari tiga institusi ya, dari World Bank, Kementerian Dalam Negeri, dan AusAid. Saya diwawancara, ya saya lolos ya. Setelah itu, saya lihat, lah masalahnya itu ternyata sederhana. Bahwa Bank Dunia dan Kementerian Dalam Negeri itu sebetulnya ngomong tentang hal yang sama, hanya bahasanya beda. Ya, tugas saya itu menjadi orang yang merukunkan pihak-pihak yang saling bersengketa ini. Dan pada akhirnya itu selesai. Sayangnya pada saat itu selesai, Pak SBY pun juga selesai masa pemerintahannya dan digantikan Pak Jokowi. Ketika Pak Jokowi menjadi presiden, program PNPM Mandiri Perdesaan otomatis berhenti karena itu kan programnya Pak SBY, diganti dengan program dana desa. Itu ya, nggak tahu sekarang aplikasinya ada di mana, tapi itu. Nah, seperti itu ceritanya. Jadi ini eksekutif summary, Anda bisa lihat bahwa ini tuh tahun 2000 nih ya. Dari tadinya hanya 2.600 kecamatan menjadi 5.020 kecamatan, 63.000 desa di provinsi yang masih 32 nih, ya. Kemudian menjadi 34 itu juga pada waktu itu bikin masalah ya. Lalu macam-macam ya. Nanti saya sampaikan dalam perjalanan. Tapi kira-kira arsitektur sistemnya itu sebentar. Mana tadi arsitektur? Nah, kira-kira nanti arsitektur sistemnya itu akan seperti ini. Nah, dari desa lalu apa sampai ke kabupaten ini ya, jadi kira-kira seperti ini. Itu hasil akhirnya yang diusulkan dulu ya. Oke, jadi itu ceritanya mengenai contoh yang akan kita gunakan atau saya gunakan untuk menjelaskan konsep-konsep kepada Anda nanti selama 1 semester ya. Supaya apa ya? Supaya Anda tahu prakteknya itu seperti apa. Dan ini prakteknya bukan hanya sistem kecil-kecilan aplikasi kecil untuk misalnya ramalan cuaca gitu ya. Enggak, ini aplikasi besar yang mempengaruhi hajat hidup orang masyarakat desa se-Indonesia gitu ya. Gitu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan atau tidak? Ya sudah, kalau tidak ada, saya kira cukup sampai di sini dulu. Ini masih minggu depan kita mulai kuliahnya jam 7.30 ya. Kalau nggak ada perubahan, nanti silakan lihat di Microsoft Teams kapan mulai perkuliahannya. Nah, 7.30 itu maksudnya adalah selama setengah jam awal itu Anda bisa mengunduh bahan dan membaca-baca dulu. Ya, sehingga kalau saya ngomong nanti ya tidak blank gitu ya, tapi paling tidak sudah ada, tadi bicara ini bicara itu ya. Kemudian jangan lupa sebelum perkuliahan minggu depan Anda sudah harus setor ke Microsoft Teams di tab general ini ya, di kelas kalian, nama dan NPM anggota minimal 3, maksimal 4, dan maksimal hanya ada 10 kelompok. Jika sampai perkuliahan minggu depan belum dapat kelompok, ya alamat Anda akan tidak lulus. Ya, jadi silakan itu nanti akan saya berikan peringatan, notifikasi ya, untuk supaya tidak lupa. Oke? Ya.
Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya cukupkan sampai di sini dan sampai jumpa minggu depan. Terima kasih, Pak. Sama-sama.